melihat kepada trafik di luar sana, takut kita mengambil masa untuk turun ya. Pada pukul 1 kita akan melancarkan buku yang berada di tangan ini. Jadi kita akan usai acara ini pada pukul 12.50 insyaAllah. Saya ingin pandangan dari Ibu Kartini dahulu, boleh ya? Ibu Kartini mungkin melihat sinopsis kerjasama sastra Malaysia-Indonesia, keberadaannya sekarang ini. Where are we? Di mana kita sekarang? Mungkin Ibu Kartini terlebih dahulu, kerjasama Malaysia-Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali berada di sofa putih ITBM di sini ya. ITBM dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia di mana saya berada di sana memang akan terus menjalin kerjasama dengan ITBM untuk menerbitkan karya-karya penting yang harus terbit. Bahwa saya kira bahwa karya-karya penting yang harus terbit ini mungkin ada hanya beberapa penerbit saja yang memperhatikan ya, tidak banyak penerbit yang memperhatikan. Jadi kebetulan di Indonesia Yayasan Pustaka Obor Indonesia memang menerbitkan karya-karya penting yang harus terbit. Jadi karya sastra banyak diterbitkan di Indonesia. Jadi kami seperti berpadu dengan ITBM. Jadi sebaiknya kita terus menjalin kerjasama. Mungkin tidak saja dengan ITBM, Yayasan Obor, juga dengan penerbit-penerbit lain. Begitu juga penerbit dari Malaysia harusnya kerjasama banyak sekali dengan penerbit di Indonesia. Semuanya itu adalah untuk memahami, untuk saling memahami dan saling memaklumi mengenai keadaan dan situasi tentang situasi di Indonesia maupun Malaysia. Itu penting sekali. Ini kerjasama yang keberapa? Saya kira kedua ya, bersama Yayasan Obor. Ya, ini yang kedua dan rencananya akan kerjasama lagi dengan, akan diperluas dengan Singapura. Itu akan mengumpulkan, menerbitkan kumpulan cerpen dari Malaysia, Indonesia dan Singapura. Itu yang akan datang dan kami akan luncurkan nanti di Frankfurt Book Fair, di mana Indonesia akan menjadi guest of honor di Frankfurt. Ya, okey. Tahniah diucapkan kepada Yayasan Obor dan ITBM. Kerjasama yang kedua dan tidak akan putus di situ, akan ada lagi. Insya Allah tidak akan putus dan harus kita kembangkan. Dan Pak Sakri adalah yang memelopori kerjasama ini. Ya, kita beri tepukan kepada Pak Sakri. Cik Sakri hari ini dapat designation baru, Pak. Ya. Apa, kita bisa faham. Cik Sakri, tak ada masalah, kita faham. Mungkin Kak Ros ya, bercakap soal kerjasama sastra ini. Puan Rosmiati ya, antara yang menyumbang di dalam karya ini. Bagaimana pengolahan ini apabila ia digambarkan, bagaimana proses pengkaryaan itu? Apakah sudah sedia puisinya ataupun sewaktu didekati dan ditawarkan ruang untuk menyumbang itu baru dibutirkan hasil karyanya? Proses pengkaryaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak ITBM yang telah memberi peluang kepada saya menjadi salah seorang penyumbang kepada buku kumpulan penyair perempuan Indonesia Malaysia ni. Pada mulanya saya pun agak teruja juga apabila Dr. Salih Rahmat sebagai penyelenggara buku itu menawarkan kepada saya. Sebab apa di Malaysia ni penyair wanita ni boleh katakan ada, tapi tak ramai yang benar-benar berkarya, bersyair yang mantap. Tapi taklah saya kata saya ni mantap ya. Cuma ketika ditawarkan sebagai penyumbang, memang saya ada koleksi-koleksi puisi yang dah banyak tersenarai sebenarnya dalam simpanan yang belum diterbitkan. Jadi saya cuma pilih dan serahkan kepada penyelenggara, itu saja. Ada yang fresh from the oven, ada yang memang dizahirkan khusus untuk karya ini ataupun sudah terkumpul semuanya? Tak, semua sudah terkumpul. Semua sudah terkumpul. Cuma saya pilih dan saring sajalah yang sesuainya. Okey. Oleh kerana kita bercakap soal kerjasama sastra, bagaimana Puan Ros melihat karya sebegini dalam konteks kerjasama ini dan apa dampak yang mungkin kita boleh menjangkakan? Ini satu rintisan awal bagi saya untuk memperkenalkan
sastrawan daripada Malaysia, Indonesia. Bermakna kalau sastrawan Indonesia tu boleh sentiasa dikenal, bukan sentiasa tapi ramai yang dikenali di Malaysia, tapi inilah peluangnya karyawan kita untuk dikenali di Indonesia. Sebab sepanjang saya berulang-alik di Indonesia tu, sama ada dalam acara apa-apa, undangan apa-apa, saya dapati kebanyakan sastrawan Indonesia tidak begitu mengenali sastrawan Malaysia. Ya. Jadi ini peluang Ibu yang Kartini terbaik. mengangguk kuat itu, nanti dia akan ulas. Ini peluang yang sangat baik untuk memperkenalkan sastrawan kita di sana. Ini peluang. Kita juga mengambil peluang untuk menghargai kehadiran Profesor Dr. Wan Abu Bakar, Wan Abbas. Kita berikan tepukan kepada Prof. Prof agak terlindung daripada cahaya, kena ke depan sikit. Muka tu nanti dalam kamera nanti jadi gelap. Prof, ini mikrofonnya. Apa khabar Prof? Okey. Apa baik? Okey. Apa Ya, baik? it's on. Okey, terima kasih Prof. Prof. Maaf lambat sikit. Saya tahu trafik pun trafik jalan raya orang. dan trafik orang pun Trafik sibuk orang, dua-duanya. Saya bagi ruang Prof bernafas seketika. Mungkin kepada Ibu Susi dahulu ya. Melihat kerjasama ini, saya tanyakan kepada Ibu Kartini tadi soal dalam sejarah kebersamaan kita, negara serumpun ini, kerjasama sastra ini, apakah sudah ada dampaknya yang kita boleh katakan ini penanda aras berjaya, ataupun kita masih lagi, istilahnya tadi, masih lagi merintis meskipun sudah lebih 50 tahun masing-masing merdeka? Bagaimana Ibu Susi melihat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya semua itu harus dimulai ya. Kita tidak bisa hanya pada tataran bicara gitu. Kita tidak bisa mengatakan oh ini yang terbagus ketika kita tidak melakukan. Menurut saya dua karya, jadi dua kerjasama yang kebetulan juga saya ada di dalamnya, dua-duanya itu sangat positif. Saya bicara demikian karena satu, dampaknya itu ada di dalam satu jelas network semakin banyak juga gitu. Sang sastrawan sendiri, untuk saya pribadi misalnya, saya menjadi mengenal minimal kalau di buku ada 5 orang atau 10 orang gitu ya, saya akan tahu dan saya pasti akan berinteraksi dengan mereka gitu. Nah, dengan berinteraksi saya juga mulai mengenal bahasanya. Mungkin mereka juga mulai, oh kalau Susi bicara ini tuh artinya ini gitu. Jadi itu penting juga ya, artinya itu penting. Jadi saya berharap bahwa sastra, apakah itu nanti dalam bentuk cerpen atau puisi seperti ini, itu bisa saling ya, kita menjadi saling menghargai gitu, saling menghormati gitu. Karena setiap bangsa kan punya culture-nya sendiri yang harus dihormati oleh yang lain gitu. Nah, menurut saya kerjasama ini baik gitu ya, kerjasama ini bagus. Kemudian saya juga berharap ini bisa diteruskan. Kalau bisa sih 1 tahun tidak hanya 1 buku gitu. Kalau bisa lebih dari itu gitu ya. Saya percaya di sini juga banyak sekali. Kalau konteksnya perempuan ya banyak sekali perempuan sastrawan mungkin ya yang mungkin saya belum tahu gitu. Dengan begini kan jadi terbuka dan teman-teman di Malaysia juga akan lebih kenal lagi ke dalam gitu ya. Seperti itu. Baik, sebelum saya beralih kepada Prof, saya ingin memanjangkan lagi soalan itu kepada Ibu Susi ya. Ibu Susi mengatakan bahawa setiap satu antologi ataupun usaha karya itu memungkinkan untuk mengenali lebih kalangan penyumbang-penyumbang. Jadi dalam konteks naskah yang ini, 5 dari Malaysia, 5 dari Indonesia itu, dalam pengalaman Ibu Susi sendiri melihat 5 ini, mengenali nilainya, apa yang tercermin di kepala? Nilai apakah yang dibawa oleh penyair perempuan Malaysiana? Iya, saya melihat begini, karena kan mereka punya karakter sendiri-sendiri gitu. Dan menurut saya apa yang dituangkan di dalam tulisan mereka dalam bentuk puisi di situ adalah cermin dari budaya mereka. Jadi saya bisa membayangkan cara berpikirnya dan sebagainya gitu. Itu bisa terlihat gitu, dan memang lekat dengan
nilai-nilai agamis yang tinggi kalau menurut saya gitu. Kemudian juga nilai-nilai keperempuanan gitu. Tapi ada juga sih yang masuk ke apa aspek-aspek nature gitu, kemudian lingkungan seperti itu. Tetapi memang yang saya baca paling banyak tuh kaitannya dengan peran perempuan. Okey. Nanti saya nak minta ke semua panel mungkin menunjukkan apa beza, apa samanya antara perempuan Indonesia berbanding perempuan Malaysia ini. Kerana ya sudah dibaca seorang berapa puisi ini Kak Ros? 10 kali 10 100 puisi dalam ini ya. Tapi menarik kerana sebelum saya beralih soalan itu saya lontarkan semula kepada semua penyair-penyair wanita yang ada. Prof telah memulakan satu inisiatif e-sastra ini Prof ya. E-sastra ini satu mungkin platformnya untuk kita melihat bahawa pertemuannya bukan hanya dalam konteks fizikal tetapi juga perhimpunannya, polemiknya, dialognya boleh berlaku secara dalam talian. Mungkin pengalaman e-sastra dalam konteks kerjasama Malaysia-Indonesia, apa yang boleh Prof kongsikan setakat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dan saya lihat bahawa hubungan Malaysia-Indonesia dari segi sastra itu sudah jauh ke belakang dibandingkan 40 tahun lepas. Sebab kita sudah tidak kenal antara satu dengan lain. Penulis Malaysia sudah tidak lagi mengenali penulis Indonesia sebab kita sibuk dengan dunia kita, dan penulis Indonesia pun terlalu ramai dan sudah tidak lagi mengenali penulis kita. Alhamdulillah apabila muncul internet, kita lihat satu interaksi baru antara penulis Indonesia dengan penulis Indonesia, dan di e-sastra kami sangat gembira sebab interaksi baru ini memungkinkan suatu pembangunan baru dalam karya-karya sastra antara Indonesia dengan Malaysia. Itu sesuatu yang positif satu yang positif ya. Prof meletakkan perbandingan 40 tahun lalu ya. Saya ingin segera datang ke fikiran saya apa yang menyebabkan 40 tahun dahulu tu kita begitu utuh kebersamaannya sehingga kan hari ini merudum kebersamaan itu, dan bagaimana itu disantuni dalam konteks e-sastra. Apa yang Prof lakukan? Okey, kita kena lihat perkara yang sangat besar. Sekarang kita sudah tidak lagi bercakap dalam bahasa yang sama. Orang Indonesia sudah tidak membeli buku Malaysia kerana mereka tidak faham. Saya buat buku novel saya Meja 17. Tak maaf, saya banyak bawa buku lagi ni. Nak bukti ya. Kalau dekat sini bag saya boleh bantu. Sila. Okey. Meja 17. Saya ada buat sebuah novel Meja 17 yang sangat laku di Malaysia. Kami nak jual ke Indonesia dan mereka kata tak mungkin orang Indonesia beli. Sebab orang Indonesia tidak akan beli buku tulisan bahasa Melayu. So kami terbitkan versi Indonesia. Kami tubuhkan sebuah syarikat di Indonesia, e-sastra Management Enterprise di Jakarta, dan kami terbitkan buku ini Meja 17, dan ini dijual di Indonesia, dan alhamdulillah orang Indonesia kata kita boleh beli sebab ini bahasa Indonesia. Saya kata di Malaysia tidak ada problem sebab orang Malaysia boleh baca buku Indonesia. Tapi bila saya pergi ke sekolah-sekolah dan mempromosikan Meja 17, tidak senaskah versi Indonesia pun yang dibeli oleh orang kita. Orang kita juga mencari Meja 17, carikan versi Malaysia. Dan apabila saya berceramah di sekolah-sekolah tentang Meja 17, di Malaysia dia hanya beli bila kita bagi ceramah. Minta maaf kalau kita jual kat kedai tak apa berlaku. Banyak ni buku. Ada Meja 17. Tak maaf juga. Okey, ini buku Meja 17 edisi Malaysia. Kalau saya pergi ke sekolah-sekolah, saya bagi ceramah, buku ini sangat laku Tetapi pernah buku ni habis, saya offerkan budak-budak sekolah versi Indonesia ini, mereka tidak mau beli. Tidak satu pun laku. Maknanya bukan sahaja orang Malaysia sudah tidak mahu atau takut membaca buku tulisan bahasa Melayu, tapi orang Malaysia juga sudah tidak mahu membaca buku bahasa Malaysia. Tidak seperti dulu. Sebab kita sudah bercakap bahasa yang agak lain. Kenapa? Kerana tekanan-tekanan politik kita sudah bergerak jauh.
antara satu dengan lain. Sebab itu sekarang Isastra sudah mula pergi ke Indonesia. Kami bertemu orang Indonesia yang nyata baik-baik. Walaupun di internet dia kata orang Malaysia ni maling lah, orang Malaysia ni perampok lah kan. Tapi bila kita berjumpa orang Indonesia, mereka memang baik-baik. Dan kami terbitkan satu buku. Sekarang kami works on karya bersama seperti yang saudara Rosmiati buat. Misalnya ini sebuah buku, ada 25 sajak saya di dalam buku ini. Dan setiap sajak itu diulas oleh penulis Indonesia, termasuk Jokpin, yang pemenang-pemenang sekarang, pemenang Sea Right Award yang terbaru, Jokpin. Kita ada banyak penulis-penulis Indonesia yang terkenal, mungkin kenal nama. Jadi kita buat satu buku yang kita panggil milik bersama. Karya itu bukan orang Malaysia saja, tapi orang Indonesia juga menulis. Dan kami merancang barangkali kami nak buat buku yang serupa, sajak-sajak orang Indonesia diulas oleh orang-orang Malaysia. Kami juga buat satu buku ini, buku Malaysia, ditulis oleh saudara Nimo S yang muda-muda ni kenal, saudara Nimo S TY, tapi kami terbitkan di Indonesia dan edarkan ke masyarakat Indonesia demi memperkenalkan penulis-penulis kita kepada Indonesia. Okey, begitu lebih kurang. Itu mungkin apa yang saya sebutkan ya, antidot ataupun remedy, obat yang cuba ditawarkan. Tetapi proses antara 40-an hingga sekarang tu proses masa yang panjang. Kerana itu tema yang kita bicarakan hari ini penting, iaitu kerjasama Malaysia Indonesia. Apa seterusnya dan ke mana ingin kita bawa. Ibu Kartini setuju dengan pandangan awal yang diberikan oleh Profesor seketika tadi, bahawa kita ke belakang, cuma sekarang ini cuba remedinya sedang ditawarkan. Iya, saya kira saya setuju bahwa memang tidak saja di Malaysia sebetulnya, di Indonesia juga agak menurun. Jadi dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi seperti beberapa tahun yang lalu memang penulis Malaysia, memang kalau penulis Malaysia atau itu jarang, memang tidak banyak dikenal di Indonesia. Jangan. Mungkin karena kendalanya adalah bahasa ya. Kami tidak bisa membaca bahasa, tidak bisa Malaysia. Paham sekali bahasa Melayu. Tetapi kelihatannya kalau dari Malaysia sini sedikit paham atau tidak paham ya. Dengan begitu mungkin ada penulis-penulis Indonesia yang dikenal di Malaysia. Dan anjuran mungkin dari pemerintah juga bagus di sini, bahwa supaya membaca buku sastra, karena memang dengan membaca buku sastra saya kira itu kita bisa mengetahui dunia luar, bisa memahami segala macam. Kita bisa belajar dari sastra itu. Terutama dari penulis-penulis yang baik, dia akan menggambarkan secara baik tentang keadaan, situasi, sosial, budaya setempat. Iya, dengan begitu kita memang harus pererat kerjasama itu. Mungkin kalau buku dari Malaysia mungkin lebih diubah suai seperti Prof tadi, diubah suai atau ini kan bahasa Indonesia supaya kami memahami. Sedikit sekali, dulu beberapa tahun yang lalu, kira-kira 30 tahun yang lalu kami menerbitkan buku Sanon Ahmad, Sultan Baginda, juga Karim Raslan. Tapi memang setelah itu memang tidak banyak, sedikit sekali memang penulis-penulis Malaysia dikenal di penerimaan pasarannya bagaimana? Dua Indonesia. Karya sastra memang sedikit, tetapi memang penting. Jadi tergantung kita bagaimana mempromosikan. Saya kira semuanya itu kalau kita promosinya baik, itu saya kira bisa ini. Buku apapun saya kira. Sebelum kita menawarkan solusi kepada apa juga masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Susi dan juga Puan Rosmiati ya, apa yang kita kehilangan kalau kerjasama sastra ini tidak dipererat, tidak diperkukuhkan dalam konteks masa depan kita? Apa bahayanya, apa masalahnya? Ibu Susi dahulu. Iya, sebenarnya kan kita ini hidup ini kan harus mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Dan bahasa itu kan pernah itu ada pepatah bahwa kalau kamu ingin mengenal orang lain, maka gitu, kamu harus kenali bahasanya, harus paham. Kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti gitu ya. Jadi 10 kali misalnya saya membaca tulisan Malaysia gitu, saya kan perlu mengerutkan dahi saya gitu. Nah, ada satu pihak yang mengatakan bahwa ngapain capek-capek gitu kan,
capek-capek begitu nyari penerjemah dan sebagainya. It's really bad gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti tadi yang Bapak sampaikan juga gitu, ini kan juga tantangan juga gitu loh. Tapi kalau saya sih tetap berharap bahwa buku itu tetap penting ya gitu. Meskipun ada internet dan sebagainya, tapi generasi mendatang itu tetap harus memegang buku, harus kenal buku gitu ya. Karya juga harus bisa dituangkan, jadi ada sense-nya tuh ada gitu ya, seperti itu. Saya nggak ingin kehilangan orang jadi nggak tahu tetangganya gitu. Kita nggak ngerti ASEAN aja, lingkup ASEAN aja itu kita harus mulai ke sana, berpikirnya harus itu. Jadi tidak individualis gitu ya, seperti itu kalau saya. Jadi saya tetap berharap hubungan-hubungan seperti ini khususnya di sastra itu ke depan harus lebih banyak. Seperti saya tadi bilang, jangan hanya cukup 1 atau 2 gitu loh. Kalau bisa setahun bisa 10, 20, why not gitu kan. Tapi pertimbangannya adalah komersial kan. Mau 10, 20, 50 kalau tidak terjual itu satu cabaran besar kepada penerbit kan masing-masing. Betul, saya setuju. Nah, inilah peran pemerintah juga penting gitu. Sekarang anak-anak sekolah kan juga cukup banyak. Kalau misalnya dari pihak pemerintah sendiri juga punya, saya nggak tahu kalau di Malaysia kan bagus ya saya lihat gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia dulu kita ada, saya bisa ini karena ada dulu pelajaran sastra wajib waktu saya masih SD, kemudian sekolah lanjutan tuh ada itu wajib mengarang, kemudian menulis sastra dan sebagainya gitu. Sehingga saya juga kenal beberapa sastrawan Malaysia gitu zaman dulu waktu saya kecil. Sekarang juga kecil sih saya. Tapi jumlah yang dikenal itu semakin mengurang. Mungkin ya. Iya. Cuman taunya kan itu aja gitu kan. Jadi waduh ini siapa lagi, dan buku-bukunya kan juga sulit didapat. Kalau dulu kan wajib itu ada di rak-rak sekolah dasar ya. Jadi itu. Ya. Apa yang kita kehilangan kalau kita tidak melakukan remedy? Remedy apa ya bahasa Melayunya? Penambahbaikan, pemulihan. Saya rasa tak semua rasanya pembaca daripada ataupun sastrawan daripada Indonesia ni yang tak memahami bahasa Melayu Malaysia ni. Tak semua. Sebab dari pengalaman saya, apabila saya membuat blog sendiri dan di situ saya letakkan banyak puisi saya, ada peneliti daripada Indonesia, Dr. Sastri Sunarti Swini meneliti blog saya, dan dia pun cuba menghubungi saya. Dia kata dia tertarik dengan bahasa. Jadi saya kata apa pendapat dia? Dia kata dia cuba nak buat kajian sastra bandingan untuk PhD dia. Tapi kebetulan masa tu buku puisi saya yang pertama dari Hitam Putih Jadi Zarah dalam proses penerbitan, jadi tak sempatlah untuk buat kajian. Sebaliknya dia hubungi lagi saya kemudian, dia kata dia nak bawa kepada khalayak Indonesia. Di situ dia berbincang dengan Dr. Frihati daripada Himpunan Pengarang Indonesia. Maka buku tu dibawa ke Indonesia dan diluncurkan di sana. Saya pun bernasib baik bila 200 naskah buku itu dapat lepas ke Indonesia dan boleh terjual di sana. Tapi 200 untuk pasaran Indonesia terlalu kecil jumlahnya. Bukan, maksud saya dalam lingkungan pasaran sana terlalu luas untuk hanya membawa 200 naskah. Tidak cukup. Maksudnya dalam lingkungan peluncuran tu waktu itu. Kesan selepas itu bagaimana? Berapa ribu terjual di sana? Tidak buku mampu dibawa masuk. Buku tu tak boleh masuk. Masalahnya. Alasannya? Mungkin halangan di itu kena tanya pemerintah. Apakah ada benar ibu pemerintah halangan yang jelas begitu, Prof? Melihat tak ada? Ataupun itu hanya persepsi? Kerana saya lihat ada penerbit yang melakukan barter trade ya. Ada penerbit-penerbit besar Malaysia, Indonesia yang melakukan barter trade, mengambil 5 naskah judul dari Malaysia, Indonesia dan tidak ada royalty, just sekadar untuk ini. Cuma dalam hal sebegini saya lihat halangannya bukan semata-mata bahasa. Saya ingin tuan-tuan berempat menasihatkan saya kerana saya bayangkan buku panas di Malaysia Ahmad Lutfi misalnya.
konteksnya tidak mungkin akan dapat dijual kalau di Jakarta, bahkan sebesar mana pun pasaran Jakarta itu walaupun purchasing powernya tinggi, kerana konteks yang dibicarakan oleh Ahmad Lufi itu hanya terpakai dalam Malaysia, popularitinya. Begitu juga buku Kick Andy. Buku Kick Andy yang panas di Indonesia bawa ke Malaysia, walaupun saya juga dari media TV, bila saya membaca bukunya tidak memberikan makna apa-apa, tidak ada value add kepada saya walaupun dia sangat panas di Indonesia. Yang kita harus yang harus kita terobosi sekarang ini, pada hemat saya, cabarannya bukan hanya dalam konteks sastra dan penulisan. Cabarannya adalah perkongsian nilai dan konteks regional kebersamaan itu. Komen Prof dalam hal ini. Apakah benar itu cabarannya? Okey, isu pertama kita bercakap tentang karya-karya sastra yang biasa, sebuah novel, sebuah antologi cerpen, sebuah buku puisi. Karya-karya seperti ini yang melambat di pasaran Indonesia dan melambat juga di pasaran Malaysia memang sukar untuk dimarketkan di sana. Dan pengalaman saya tiap-tiap tahun, kami Isastra, kami tiap-tiap tahun pergi ke Indonesia, kadang-kadang 2-3 kali. Tahun ini kami akan pergi ke Medan. Memang orang sana tak kenal penulis-penulis ni. Melihat, tanyalah mereka sastrawan negara pun mereka tak kenal. Memang kita sudah jauh antara satu dengan lain, dan orang-orang Malaysia pun tidak mengenali, kecuali penulis-penulis muda yang aktif di internet. Mereka bersama-sama berkarya. Macam di Isastra misalnya, kami sudah pindahkan ke Facebook untuk membawa lebih ramai lagi orang datang. Jadi mereka berinteraksi. Hasil dari interaksi ini, mereka banyak menghasilkan karya-karya bersama, di mana kandungannya ialah tulisan-tulisan Malaysia dan Indonesia. Ini baik bagi saya. Tapi kalau isu-isu setempat itu memang perkara biasa, memang perkara biasa, ya. Okey, saya bersama dengan 4 pembicara pada sofa putih waktu ini. Di sebelah kanan saya Profesor Dr. Wan Abu Bakar, di sebelahnya adalah Ibu Susi Sastro, diikuti Ibu Kartini dan juga Puan Rosmiati Syari. Bercakap soal cabaran masa depan dalam konteks kerjasama Malaysia-Indonesia, bagaimana langkah seterusnya. Tentulah kalau kita nak menuding kepada masalah dan cabaran banyak sekali, ya, tetapi kita juga ingin mengenjak, bergerak ke arah apa solusinya. Bagaimana masa depan selain daripada penulisan-penulisan yang sebegini, kerana saya menangkap isyarat Ibu Kartini tadi menyebut soal tidak ramai penerbit yang menyanggupi tanggungjawab ini kerana mungkin elemen komersialnya, kosnya, ya. Bagaimana Ibu melihat apakah bentuk dasar-dasar bersama yang harus kita lihat dari kacamata penerbit Malaysia maupun Indonesia untuk kita memperkemas lagi kerjasama dalam bidang penerbitan ini? Iya, memang peran pemerintah memang kita butuhkan, ya, bahwa membaca buku sastra itu penting, ya, karena itu banyak pelajaran yang sangat berarti buat kita semuanya. Ya, seperti Bu Susi katakan bahwa kita dulu mengenal karya-karya sastra itu banyak sekali, tapi anak-anak sekarang, bahkan anak saya, nggak mengenal karya sastra. Nah, itu yang yang kecewa. Tetapi kalau yang novel-novel pop mereka kenal. Nah, itu yang karena kalau dari novel-novel pop memang ada pelajaran yang berarti, tapi sedikit sekali dibanding sastra. Itu akan lebih banyak, lebih mengenal segala macam budaya, sosial, politik, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya memang kita harus gencarkan itu kerjasama, dan kita memang harus promosi, tidak hanya menerbitkan terus kita diam saja. Mungkin ada acara-acara diskusi semacam ini, ada apalah kita buat promosi, dan dengan teknologi digital sekarang yang sudah maju ini, kita bisa ramaikan melalui Facebook, dan itu juga sudah mengurangi kos, saya kira, ya. Nah, itu bisa kita digital printing, print on demand, itu bisa karya di sini bisa di print di sana, itu juga akan mengurangi kos, dan direct selling itu juga memungkinkan, ya. Itu salah satu yang harus kita gencarkan. Print on demand itu memungkinkan sekarang. Jadi tidak perlu, asal mungkin kita sepakat, kita terbitkan, Malaysia menerbitkan sekian, Indonesia harus menerbitkan sekian. Jadi kita mesti berkolaborasi dan sama-sama membangun, mendorong itu berkembang, karena itu penting sekali. Nampaknya kerjasama sastra itu mungkin, tetapi dalam konteks popular itu sangat kontekstual. Puan Rosmiati setuju, ya, bahawa sastra itu dalam bahasa tingginya itu mudah untuk kita bekerjasama selagi ada dokongan wewenangan pihak autoriti, kerajaan membantu dana, ya. ITBM kan kaya,
Jadi mudah mereka melakukan apa saja untuk program sebegini. Komen Puan Rosmiati. Sebut ITBM kaya ni saya dah betul. peluang lah ni. Saya memberi apa saya sebut semalam bukan ancaman. Saya kata hati-hati mereka yang menjejak kaki ke dalam gerai reruai ITBM ni. Anda mungkin jadi buku. Sebab sesudah peluncuran buku saya yang pertama, Dari Hitam Putih Menjadi Zarah, dan disusuli dengan Kembali Kepada Fitrah, diterbitkan oleh ITBM, saya sebenarnya mendapat beberapa undangan daripada universiti-universiti di Indonesia untuk membicarakan karya. Masalahnya bagi penulis seperti saya ataupun mungkin orang lain, masalah keuangan. Kita pergi memerlukan keuangan yang besar. Sebab di Indonesia pun bukan badan kerajaan yang NGO, menganjurkan, tapi pelajar. Dia nak tahu kita, dia nak berbincang dengan kita. Jadi dia pun tak ada kewangan yang kukuh. Kadang-kadang dia kata kita terpaksa buat mungkin di ruang lega, dengan menyediakan potluck saja, dia kata macam tu. Jadi kita ni sekurang-kurang mesti kita yang diundang ni memberi sedikit sumbangan dari segi kewangan ke atau apa pun, tapi kita pun bermasalah juga kewangan tu. Jadi kalau bolehlah pihak-pihak ITBM ataupun DBP memberi peluang kepada penulis-penulis tu melebarkan sayap dia lagi ke luar. Mujurnya Kak Ros tak sebut peranan Perbadanan Kota Buku. Mujur-mujur dia tak boleh sebut. juga Jangan sebut, jangan sebut. Jangan sebut di sini. Sebut juga tu kan, dah terkeluar. Prof mungkin dalam konteks e-sastra tu sudah mengusahakan banyak. Saya ingin memberikan Prof, saya suka main dengan ini. Saya suka memberi tongkat sakti kepada tetamu-tetamu saya. Kerana dengan tongkat sakti itu mereka tak perlu risau tentang sokongan political will, tak perlu risau tentang keuangan. Yang penting apa yang Prof mahu lakukan. Kalau tongkat sakti itu saya berikan kepada Prof, di mana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia Indonesia ini akan lebih diperkukuh. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa pergi Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah tak cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni itu yang pertama, kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen.
something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan susulan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ni. Sila. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je, saya tahu. Silakan Hafizah. Assalamualaikum. Saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak setuju je sebut. Tidak bersetuju. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap, Prof ada satu syarikat yang di Indonesia untuk menterjemah buku. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah, dan tidak nasionalis ya. Di mana kepentingannya? Sekarang saya ada masalah sebab saya kena terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat kami sebagai orang komersial lah di Indonesia pun kita buat e-Sastra Management Enterprise, bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ni. Saya yang uruskan, kawan saya di Indonesia terbitkan. Macam ni lah kita nak kerjasama. Ini kita pergi Patani, orang Patani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Saya nak beralih kepada Ibu Susi. Kalau Ibu Susi melihat, apakah, saya tak pasti, mungkin saya bias kerana saya dari Malaysia dan konteks pasaran ni Malaysia. Kelihatannya macam penerbit dan karyawan Malaysia ini bergulat untuk memasuki pasaran Indonesia kerana saiznya yang menawarkan pulangan yang jauh lebih baik berbanding sini. Justru kelihatan seperti sebaliknya tidak berlaku Tidak penting untuk pemain-pemain Indonesia memasuki pasaran kita yang sudahlah 30 juta, membaca bahasa Melayunya pula hanya 10 juta, yang membeli bukunya pula hanya 1.5 juta, dan bukunya pula ada 18,000 judul setahun. Jadi ia menjadi satu pasaran yang sangat tidak seksi kepada pemain-pemain Indonesia. Apakah benar pemerhatian saya? Ya, kalau menurut saya memang kita nggak bisa apple to apple membandingkan. Tapi sebelum itu saya merasa tersanjung juga kalau misalnya mau seperti beliau tadi sampaikan gitu loh, bahwa bagaimana kalau mereka belajar bahasa Indonesia gitu kan. Kalau menurut saya sih bukan masalah seksi dan tidaknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sastra atau buku apapun gitu, kita nggak bisa bicara tentang komersial doang gitu ya. Kalau kita bicara sastra, di situ ada nilai-nilai yang ingin dibangun gitu oleh oleh bangsa itu, oleh penerbit itu. Nggak mungkin kalau penerbit juga akan menerbitkan buku-buku yang sesukanya. Seperti ITBM kan orang sudah jelas tahu gitu loh. Saya pun juga tahu, ITBM ini kelasnya di sini, bukunya seperti ini dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya lebih dalam lagi, apakah Indonesia tenang-tenang saja gitu ya? Ya saya nggak bisa juga mengatakan tenang-tenang saja. Tapi kalau saya pribadi misalnya dipaksa untuk belajar bahasa Malaysia gitu secara kusuk gitu secara ini, saya kan butuh waktu juga gitu kan. Apalagi generasi di bawah saya. Jadi agak sulit juga gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya kita yang masuk gitu ya, mereka membaca dengan bahasa Indonesia seperti yang tadi Prof sampaikan, menurut saya itu juga peluang yang cukup seksi banget. Kita cuma ada 3 minit lagi berbaki. Satu perkara yang saya ingin lontarkan kepada semua, realitinya ya, dalam konteks Malaysia ini cabaran dunia penerbitannya banyak sekali. Untuk tempoh 3 bulan suku pertama tahun ini, penjualan buku sebenarnya menurun dengan banyak. Hampir semua pesta buku yang dianjurkan, jualan bukunya menurun. Ada beberapa sebab. Voucher buku antara penyebab. Kemudian pesta buku ini sendiri sudah menjadi suatu pentas untuk menawarkan harga duiran runtuh. Orang tidak beli buku kerana menantikan pesta buku. Dan kesannya longgokan buku-buku yang di dalam stok itu harus diberikan harga diskaun yang cukup besar.
ia jangka masa panjang ia tidak sihat sebenarnya kepada industri kalau ia berterusan sedemikian rupa. Kenapa saya timbulkan ini? Kerana ia ada kaitan dengan kerjasama ini juga. Kita bercakap soal sastra dan menjual buku sastra tentulah pasarannya menjadi lebih kecil. Justru kalau kita bercakap soal building block masa depan, cabaran yang Prof, Ibu Susi, Ibu Kartini, Puan Rosmiati sebutkan itu sebenarnya pada hemat saya, ia bukan semata-mata pergulatan dunia penerbitan buku. Kerana ekosistemnya luas sekali. Ya, medianya. Saya dari media. Benda yang sama dibicarakan, kerjasama budaya tidak ada, dialog tidak ada. Justru bagaimana kita boleh memperkukuh, kerana buku itu hanya satu subset daripada budaya yang luas itu. Jadi kata kuncinya adalah soal kebersamaan ini harus diperkukuh dengan bentuk-bentuk yang bukan hanya fokus kepada buku, tetapi melewati batas itu supaya kebersamaan itu jitu dalam konteks yang natural dan bukan hanya soal wang ringgit. Mungkin siapa dulu? Ibu Kartini dahulu. Ringkas-ringkas saja, kita ada 3 minit saja. Iya. Ya, saya setuju. Memang kita kerjasama sebetulnya bukan hanya buku. Sebetulnya tujuannya hanya uang, bukan. Yeah. Jadi ini kita untuk membangun kita bersama. Yeah. Apalagi kita negara serumpun ya. Jadi kita harus bangun, saling memahami, saling saling mengenal, sehingga tidak terjadi selama ini kan Indonesia sama Malaysia selalu berantem ya, yang nggak jelas. Nah itulah yang perlu kita bangun. Jadi memang dari buku salah satunya, dialog juga penting. Nah itu juga harus kita terus ini kan, tidak semata-mata rupiah, tidak semata-mata ringgit. Jadi pemahaman, dan itu nanti kalau pemahaman kita kerjasama itu otomatis akan membangun buku kapasiti. Akan terdorong sama. Penerbitan sastra itu akan sama-sama turun kalau secara tidak secara otomatis akan. Puan Rosmiati. Saya setuju dengan Ibu Kartini. Cuma saya rasa untuk melonjakkan lagi buku yang bentuk kerjasama macam ni, saya rasa kita perlu adakan macam tadi dialog ataupun bicara karya tu. Kita tak terhenti di sini. Seperti sekarang buku yang ada penyair Indonesia, Malaysia, ataupun kumpulan antologi cerpen ya, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Taiwan. Apabila selesai sahaja peluncuran, buku tu terdiam begitu saja. Jadi sepatutnya dipromosikan semula dengan cara dialog. Soalan yang timbul di kepala saya, semua buku kerjasama antara banyak-banyak pihak ini, bagaimana jualannya? Itu timbul. Mungkin Prof 1 minit. Okey, saya belong to the generation yang tidak pernah melihat Melayu Malaysia berbeza dengan Melayu Indonesia atau Melayu Thailand atau kita semua satu bangsa. Bagi saya buku itu satu alat yang sangat kecil. Sangat duka cita apabila kita melihat bangsa ini sudah dipisahkan. Sebab itu dalam e-sastra dia punya moto masa depan tamadun anda. We are building the civilization, not the book. Buku ini hanya satu alat yang kita gunakan. Kita pergi ke Indonesia bertemu, berbincang. Meja 17 ni kita bincang dekat UGM Ramai orang muda Indonesia yang datang, bukan bertanya tentang buku, tapi bertanya tentang cara hidup Malaysia. Bagaimana kita integrate dengan masyarakat Indonesia. Bagi saya itu, we forget about everything. Kita fikirkan tamadun bangsa kita dalam satu dunia yang moden. Macam mana kita nak gerakkan semua orang-orang muda ini bersama. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Ibu Susi. Iya, sebenarnya setuju juga gitu. Satu hal tadi disebutkan bahwa apakah ini harus ada yang nge-push gitu ya. Menurut saya kita jangan terlalu berharap banyak sih, boleh gitu. Jangan mengecilkan hal-hal kecil juga gitu. Justru sesuatu yang besar itu bisa juga berasal dari hal-hal seperti ini gitu. Kita memulainya juga tidak main-main gitu ya. Jadi ini yang harus dihargai menurut saya ya. Tidak semuanya juga penerbit mau seperti itu kan gitu, yang bisa menggandengkan dua negara begitu. Saya ada permohonan tapi saya tak boleh membenarkan soalan daripada tuan-tuan. Saya mohon maaf kerana kita ada acara melancarkan buku ini di bawah pada melihat kepada trafik, kita harus segera berada di bawah. Kita berikan tepukan kepada Prof, Ibu Susi, Ibu Kartini dan juga
Puan Rosmiati kerana bersama dalam acara, dan saya sekaligus mengundang tuan-tuan semua untuk kita berada di pentas utama untuk majlis peluncuran kumpulan puisi perempuan Indonesia Malaysia. Jadi terima kasih atas kesetiaan tuan-tuan. Kita jumpa lagi Sofa Putih besok dan juga hari-hari berikutnya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Okey, sedikit promosi buku Mengapa Saya Masih Memetik Gitar oleh Cat Steven atau Yusof Islam. Baru saja sampai, sungguh-sungguh panas di tangan saya ini. Saya rasa saya kena letak plaster seketika nanti tangan saya melecur. Baru saja sampai buku yang diterjemahan ya. Mengapa Saya Masih Memetik Gitar oleh Yusof Islam. Kini berada di gerai ITBM, Reruai ITBM. Dan Yusof Islam akan bersama saya insya-Allah hari Sabtu depan di dalam resensi